Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ananda Soleh dan Solehannya Bunda? Bunda doakan semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran 2 tematik peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di rumahku. Nah, diperhatikan ya, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Tahu nggak sih kalian semua betapa pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia? Ya, benar sekali. Tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen sampai kita dapat menghirup oksigen dalam kehidupan sehari-hari dan gratis. Nah, makanya kita sebagai manusia harus pintar-pintar untuk merawat tumbuhan agar pasokan oksigen dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak berkurang ya. Perhatikan gambarnya ya. Nah, tumbuhan itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang ada di dalam tanah itu yang tumbuh disebut dengan akar. Nah, akar itu tumbuhnya di dalam tanah. Sedangkan semua bagian yang tumbuh di atas tanah dinamakan sebagai tunas. Nah, sekarang silahkan perhatikan gambarnya. Di bukunya juga kalian bisa buka halaman 14 ya. Nah, di bagian-bagian tunas itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang namanya batang, yang paling keras itu, yang di tengah adalah namanya batang. Kemudian dari batang itu akan terbentuk sebuah cabang. Dari bagian-bagian cabang itu akan tumbuh yang namanya daun. Setelah dia berdaun, maka akan terjadi sebuah kuncup. Kuncup yang akan menjadi bunga. Dan setelah berbunga, dia akan menghasilkan yang namanya buah. Setelah kita mengetahui tentang bagian-bagian yang ada pada tumbuhan, kita akan mempelajari lagi tentang bagian-bagian tersebut dan beberapa contohnya. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama kita akan pelajari adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ada 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar yang panjang dan tebal. Kalian bisa lihat gambarnya itu, akarnya panjang dan tebal. Akar tunggang tumbuhnya lurus dan akar-akarnya itu lebih kecil, berada pada sisi-sisinya. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah pohon mangga dan pohon rambutan. Untuk akar serabut itu adalah sekelompok akar yang panjang dan halus. Kalian bisa lihat gambarnya. Dia itu akarnya panjang dan halus ya. Contoh tumbuhannya seperti pada akar rumput, bambu, dan padi. Akar berfungsi untuk menyangga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke tanah. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Oleh karena itu, akar memiliki rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar itu tumbuh pada sisi-sisi akar yang besar. Jadi rambut-rambutnya itu kalian bisa lihat akan tumbuh di sisi-sisi akar yang besar. Nah, dari akar itu
air akan didorong ke atas menuju ke batangnya. Sekarang kita beralih ke bagian tubuh tumbuhan, yaitu batang. Batang berfungsi untuk menyangga tumbuhan sehingga menjaga tumbuhan agar tetap tegak. Batang juga merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Ada dua jenis batang, yaitu ada yang namanya batang yang keras dan ada juga batang yang lunak dan lemah. Contoh batang yang keras itu seperti pada tumbuhan pohon durian. Kalau batang pohon yang lunak itu seperti pada pohon anggur dan pohon sirih. Batang menyebarkan daun dengan bantuan cabang untuk mendapatkan cahaya matahari. Batang juga mengangkut mineral dan air dari tanah menuju daun, serta mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan lainnya. Sekarang kita beralih ke bagian daun. Daun biasanya berwarna hijau. Sejumlah tulang daun menyebar di seluruh bagian-bagian daun. Tulang daun mengangkut air dan mineral menuju daun. Tulang daun juga mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan lainnya. Bentuk tulang daun ada bermacam-macam. Misalnya ada yang menyirip, sejajar, dan menjari. Nah, pada bagian bawah permukaan daun itu terdapat bukaan kecil yang disebut dengan stomata. Stomata berfungsi membuang kelebihan air. Tumbuhan juga bernafas melalui stomata. Pada kedua sisi daun terdapat lapisan lilin. Lapisan lilin mencegah penguapan air yang berlebihan pada daun. Daun merupakan pabrik makanan bagi tumbuhan. Makanan itu akan digunakan untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Cadangan makanan disimpan pada akar, batang, buah, dan biji. Cadangan makanan tersebut dimakan oleh manusia dan hewan. Ada pula yang menyimpan cadangan makanannya pada daun. Contohnya pada tumbuhan mint dan bunga kol atau sayur kol. Sekarang kita beralih ke bagian bunga, buah, dan biji. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Pada sebagian tumbuhan, bunga kemudian menjadi buah. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada gambar. Sekarang kita ke bagian tumbuhan yang terakhir, yaitu bunga, buah, dan biji. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Pada sebagian tumbuhan, bunga kemudian tumbuh menjadi buah. Kalian bisa melihat pada gambar ya, bunga yang berkembang menjadi buah. Nah, ketika kita memotong buah, terkadang kita dapat menemukan ada yang namanya biji di dalam buah tersebut. Sebagian jenis buah hanya memiliki satu biji dan sebagian lainnya juga memiliki banyak biji. Bagian-bagian pada biji tumbuhan antara lain ada namanya kulit biji. Bunga, buah, dan biji memiliki fungsi umum yang sama, yaitu berperan dalam perkembangbiakan. Jadi bijinya itu yang kita gunakan untuk melakukan perkembangbiakan lagi. Kita tanam kembali bijinya agar bisa tumbuh kembali. Bunga yang telah dibuahi akan berubah menjadi buah dan di dalam buah itu terdapat biji. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat kelamin berupa benang sari dan putik.
Buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Dan bijinya merupakan calon tumbuhan baru yang bisa kita tanam kembali. Untuk penjelasan mengenai alat kelamin pada tumbuhan, yaitu benang sari dan putik, kalian bisa melihat pada buku kalian halaman 19 tentang bagian-bagian pada bunga. Nah, di situ bagian-bagian pada bunga yang paling pertama ada yang namanya tangkai bunga. Yang kedua ada namanya kelopak bunga. Yang paling atas, kalian dapat lihat yang paling atas itu yang berwarna merah, itu merupakan alat kelamin betina bunga. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Jadi kalian bisa lihat di situ yang paling atas namanya kepala putiknya dan tangkainya itu yang dari atas mulai dari bunganya sampai ke bagian kepala putiknya. Putik hanya berjumlah 1 dan berada di tengah-tengah bunga dan dikelilingi oleh yang namanya benang sari. Nah, benang sari itu merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Jadi yang banyak itu yang berwarna kuning adalah namanya benang sari dan terdiri dari banyak sekali benang sari di dalam satu bunga. Dan yang terakhir, yang paling indah itu namanya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki berbagai warna yang indah, sehingga disebut perhiasan bunga. Terkadang mahkota bunga juga mengeluarkan bau yang harum. Warna yang menarik dan bau harum berguna untuk memikat serangga agar hinggap pada bunga dan membantu pada proses penyerbukan. Nah, tugas sekarang yaitu menganalisis atau mengamati macam-macam bunga. Ada bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga bougainville, bunga kemboja dan melati di halaman 20. Silahkan anandaku membuka bukunya halaman 20 dan memperhatikan bunga yang ada pada gambar. Jika kalian tidak bisa melihat dengan jelas, bisa kalian mencari di sekitaran rumahnya bunga yang sama atau bisa mencari di Google bagian-bagian bunga tersebut dan silahkan di checklist pada bukunya jika bunga mawar memiliki kelopak bunga, memiliki mahkota bunga, memiliki putik dan benang sari. Nah, silahkan kalian menganalisisnya ya. Dan diperhatikan semua bagian-bagian pada bunga tersebut. Jika bagian bunga tersebut tidak memiliki salah satunya, silahkan diberikan tanda silang. Semangat! Assalamualaikum.